Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, dan kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu manusia terbaik sepanjang zaman yang telah memberikan kita atau menunjukkan kita kepada jalan yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Adapun saya akan mempresentasikan hasil daripada analisis SWOT saya dengan teman kelompok saya, yaitu dari mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Edi Yusriadi SEMM. Adapun judul daripada analisis SWOT saya yaitu saya menganalisis SWOT Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar yang terletak di Jalan Barombong di Tanjung Bayam. Adapun anggota daripada kelompok satu ini yaitu saya sendiri Muhammad Fajrul dan rekan saya yakni Ibu Nurul Fadliana. Untuk menjelaskan daripada sejarah dan struktur organisasi institusi tersebut, saya langsung saja mempersilahkan rekan saya itu Ibu Nurul Fadliana untuk menjelaskan secara detail mengenai lembaga ini. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Nurul Fadliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Nurul Fadliana dan teman saya Muhammad Fajrul. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan tugas yang telah diberikan oleh Dr. Edi Yusriadi tentang analisis SWOT, yang mana kami mencoba membuat analisis SWOT pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau dikenal dengan PIP Makassar. Menurut sejarah, PIP Makassar sudah ada sejak tahun 1921, yang mana area tersebut berada di Jalan Tentara Pelajar atau yang dulu bernama Jalan Seram. Oleh sebab itu, kampus Bumi Seram kadang juga dinamakan seperti itu. Dari sejarah tersebut kita memperoleh informasi bahwa pada tahun 1921 yang awal nama dari PIP itu sendiri bernama Opleiding Stepart School Celebes atau OSC. Pada tahun 1946 sampai 1950 itu berubah nama menjadi MZR MZS atau Global Stepart School. Setelah mengalami beberapa tahun perkembangan, berubah menjadi sekolah penyeberangan Laut Sulawesi, yaitu pada tahun 1964. Kemudian perkembangan tersebut tidak sampai di situ. Pada tahun yang sama, pada tahun 1964 sampai dengan 1972 berubah menjadi Sekolah Pelayaran Makassar atau dengan SPM. Setelah itu berubah nama lagi pada tahun 1979 yaitu SPMP atau Sekolah Pelayaran Menengah Ujung Pandang. Kemudian pada tahun 1979 sampai 1999 itu berubah lagi dan bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran. Seiring perkembangan
Politeknik Ilmu Pelayaran yang pada tahun 1999 sampai sekarang, yaitu bernama Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Berbicara tentang struktur organisasi yang ada pada PIP Makassar, itu sesuai dengan Peraturan Perhubungan Nomor PN 87 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, handal di bidang pelayaran yang memenuhi standar nasional dan internasional, serta mampu bersaing dalam dunia pasar global. PIP Makassar ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PN 42 Tahun 2014 tanggal 12 September tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Penetapan hari lahir PIP Makassar itu sendiri diperingati pada tanggal 13 Oktober. Berbicara tentang visi dan misi Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar atau PIP Makassar mempunyai visi yaitu menjadi perguruan tinggi pelayaran terapan dalam pengembangan sumber daya manusia perhubungan dan riset di bidang pelayaran. Sedangkan visinya itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan bidang pelayaran untuk menghasilkan lulusan yang prima, profesional, dan beretika. Yang kedua adalah mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Yang ketiga yaitu menerapkan teknologi informasi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional lembaga. Di samping itu, kami juga mencoba membuat yang namanya IFAS dan EFAS. IFAS adalah internal factor summary, yang kedua adalah EFAS, external factor summary, yang mana di IFAS itu ada kekuatan dan ada kelemahan atau strength and weakness. Terus di EFAS itu terbagi 2 juga, ada peluang dan ancaman. Dimana pada IFAS itu tersendiri kami mencoba merangkum yang mana kekuatan dari Politeknik Ilmu Pelayaran itu yaitu laboratorium dan simulator diklat kepelautan sesuai dengan standar IMO atau standar internasional yang sudah ditetapkan oleh dunia. Daya serap lulusannya tinggi, pelatihan rail equipment di kapal latih, layanan sertifikasi tepat waktu, penerapan good governance berbasis online juga kami sudah diterapkan oleh PIP Makassar, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, penerapan klinik utama PIP Makassar oleh Dirjen Perhubungan Laut sebagai institusi penguji dan penilai kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan berlayar. Sedangkan kelemahan dari analisis SWOT yang kami dapatkan yaitu pemeliharaan dan perawatan yang belum optimal dan berkesinambungan. Yang kedua, lambatnya perampungan kampus baru yang berada di Desa Untia saat ini. Masih rendahnya penguasaan bahasa Inggris, baik itu di kalangan pendidik maupun di kalangan tenaga kependidikan. Rasio beban kerja organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya terpenuhi sehingga banyak dosen yang merangkap jabatan administrasi seperti itu yang terjadi yang dikatakan. Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi belum maksimal. Selanjutnya tenaga kependidikan simulator, laboran, pustakawan, dan workshop belum mencukupi. Yang terakhir, kurangnya kerjasama institusi dengan instansi terkait
dan industri maritim. Sedangkan EVAS-nya kami dapat menarik kesimpulan pada peluangnya ada 4. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan strategis tol laut yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penduduk Nusantara oleh Kementerian Perhubungan. Tuntutan ketangguhan mental dan moral dalam dunia kerja di bidang pelayaran. Yang ketiga, animo masyarakat melanjutkan pendidikan jenjang pasca sarjana prodi, magister atau S2 terapan. Yang keempat adalah peningkatan permintaan sumber daya manusia pada industri maritim dengan kualifikasi khusus. Sedangkan ancaman yang kami peroleh yaitu meningkatnya daya saing antar lembaga pendidikan pelayaran. Yang kedua, revolusi industri yang memicu era disrupsi. Selanjutnya, menurunnya permintaan awak kapal. Dan yang terakhir adalah menurunnya harga minyak dunia yang berdampak pada industri maritim itu sendiri. Analisa terhadap lembaga yang dikaji kemudian merumuskan strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang mana untuk strategi SO dengan adanya laboratorium dan simulator diklat kepelautan sesuai dengan standar IMO yang dimiliki, memperoleh peluang untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia pada industri maritim dengan kualifikasi khusus. Sedangkan weakness and opportunities atau disingkat dengan WO, meskipun rasio beban kerja, organisasi dan sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga banyak dosen merangkap jabatan administrasi tetapi mampu menjalankan kebijakan strategis tol laut oleh pemerintah dan penduduk Nusantara oleh Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, Strengths and Traits atau ST. PP Makassar mengembangkan kegiatan standarisasi seperti layanan sertifikasi tepat waktu, sedangkan organisasi lain juga sedang mengembangkan kegiatan yang sama, itu yang terjadi saat ini. Sedangkan yang terakhir, Weakness and Traits atau WT, tenaga kependidikan simulator, laboratorium, pustakawan, workshop belum mencukupi menurunkan pesawat permintaan awak kapal. Dari kesimpulan di atas, kami bisa simpulkan untuk IFAS dan EVAS, kami coba buat scoring swot yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Fadil. Oke, baik, itulah tadi penjelasan daripada Ibu Nurul Fadliana, dan saya akan melanjutkan daripada internal faktor analisis summary atau biasa disingkat IFAS. Dalam faktor-faktor internal strategi yang menjadi kekuatan dominan daripada PIP Makassar ini adalah laboratorium dan simulator diklat kepelautan sesuai standar IMO, yakni mendapat bobot 0,09 dan ratingnya yaitu 4. Nah, dari hasil perkalian bobot dan rating ini mendapatkan kekuatan yang dominan dibanding poin-poin yang lainnya, yaitu 0,36. Nah, dari hasil daripada kesimpulan dan jumlah kekuatan ini, yaitu di posisi bobotnya yaitu 0,45 dan ratingnya yaitu 1,44. Nah, masuk kepada poin kelemahan.
Di poin kelemahan, di sini mempunyai 7 poin, dan yang menjadi dominan di sini adalah kurangnya kerjasama institusi dengan instansi terkait dan industri maritim. Nah, posisinya PIP Makassar di sini ternyata masih kurang berinisiatif dalam kerjasamanya dengan industri maritim dan mendapatkan bobot 0,05, sedangkan ratingnya hanya 2, dan hasil daripada ini adalah 0,10. Nah, untuk jumlah daripada bobotnya yaitu 0,45, kemudian jumlah skornya yaitu 2,39, dan hasil selisih daripada kekuatan dan kelemahan yaitu 0,49, dan cara mendapatkan hasil daripada selisih ini yaitu kekuatan hasil daripada jumlah dikurang dengan kelemahan hasil daripada penjumlahannya juga. Dan kesimpulan daripada IFAS atau internal factor analysis summary ini yaitu kekuatannya itu 1,44, kelemahannya 0,95. Kemudian kami jumlah sama dengan 2,39 dengan nilai selisih S dan W ini adalah 0,49 yang berarti positif. Hal ini berarti PIP Makassar memiliki kemampuan untuk bersaing secara internal. Oke, baik. Kita lanjut kepada eksternal faktor analisis summary atau faktor eksternal daripada institusi ini. Untuk peluangnya sendiri yang paling dominan pada faktor ini ada 4 poin, tetapi yang paling dominan adalah pelaksanaan kebijakan strategis tol laut oleh pemerintah dan pendulum Nusantara oleh Kementerian Perhubungan, di mana bobotnya yaitu 0,12 dan ratingnya 4. Kemudian skornya yaitu 0,48. Nah, dari jumlah keseluruhan peluang ini kami dapatkan untuk bobotnya itu 0,46, kemudian skornya yaitu 1,39. Nah, kemudian kita masuk pada ancaman. Di faktor-faktor ancaman ini ada, kemudian kita melihat poin keempat yaitu menurunnya harga minyak dunia yang berdampak pada industri maritim. Nah, di sini ancaman yang paling dominan di posisi untuk eksternalnya yang mendapatkan bobot yaitu 0,11, dan kemudian ratingnya yaitu hanya 2 dibanding poin-poin yang lainnya. Kemudian daripada hasil jumlah untuk peluang dan ancaman ini yaitu 0,46 untuk bobotnya dan skornya yaitu 2,39. Dari hasil selisih ini yaitu 0,36. Cara untuk mendapatkan selisihnya juga sama seperti faktor IFAS-nya di atas. Nah, untuk kesimpulan daripada IFAS ini yaitu peluang mendapatkan skor 1,39, kemudian ancamannya mendapatkan poin 1,03. Nah, dari hasil penjumlahan ini saya mendapatkan 2,39 dengan nilai selisih O dan T itu sama dengan 0,39. Hal ini berarti bahwa PIP Makassar atau Politeknik
Ilmu Pelayaran Makassar memiliki kemampuan untuk bersaing secara eksternal. Secara umum, kesimpulan daripada kedua faktor ini yaitu pertama, kita masuk pada pas yaitu pertama, jumlah skor kekuatan itu lebih besar dibanding kelemahannya. Maka dari itu, ini berarti hasilnya positif, yaitu kekuatan lebih dominan daripada kelemahan. Kemudian selisihnya yaitu 0,49. Hal ini berarti PP Makassar memiliki kemampuan bersaing secara internal. Kemudian masuk kepada EVAS-nya yaitu jumlah skor peluang itu juga lebih besar daripada ancamannya yaitu 1,39 dibanding 1,03. Daripada hasil penjumlahan ini yaitu 2,39. Dengan nilai selisih 0,36. Hal ini berarti bahwa PP Makassar memiliki kemampuan bersaing secara eksternal. Nah, untuk nilai selisihnya itu sendiri, IFAS itu 0,49 dan EVAS itu 0,36. Kita lihat sama-sama, ini ada diagram kartesius yang menjelaskan secara grafiknya untuk gambaran kedua faktor ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya. Kita melihat di sini bahwa yang dominan itu ada pada kuadran 1, yaitu strategi yang mengutamakan kekuatan. Kita lihat di sini bahwa saya menempatkan selisih di antara S dan T, kemudian W dan O, atau kuadran 2 di verifikasi, di kuadran 3 turn around, dan kuadran 4 itu defense. Dan kemudian yang dominan di sini adalah kuadran 1, yaitu growth, yang berada pada kotak kecil ini yang mempunyai arah panah. Oke, baik, kita masuk pada kesimpulannya. Nah, berdasarkan diagram kartesius di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa PP Makassar telah berada pada jalurnya tepat, yaitu di kuadran 1 yang memiliki kekuatan dan merebut peluang yang sebesar-besarnya. Kekuatan yang dominan ini menunjukkan bahwa PP Makassar masih tergolong lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkembang. PP Makassar memang masih dalam posisi berkembang dibandingkan dengan UPT yang lain. Meskipun masih dalam posisi yang demikian, PP Makassar harus memperhatikan peluang dan ancaman, baik internal maupun eksternal. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang sudah dijelaskan, tentu akan meningkatkan pertumbuhan organisasi. Nah, untuk kombinasi faktor internal dan eksternal faktor tersebut ditunjukkan dalam hasil analisis SWOT sebagai berikut. Oke, baik, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu strategi SO-nya yaitu mendukung sebagai growth. Nah, yang dimaksud di sini adalah strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran lembaga itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan lembaga untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya. Adapun poin yang kami himpun daripada kekuatan itu sendiri, kami menempatkan bahwa yang pertama itu adalah mempertahankan dan meningkatkan dengan fasilitas laboratorium dan simulator diklat yang dimiliki. Nah, kedua, peluang untuk memenuhi permintaan SDM dan pada industri maritim dengan kualifikasi khusus. Ketiga,
memperdalam jalinan dengan industri maritim guna menciptakan hubungan yang baik. Nah, strategi ini diperlukan karena hubungan yang baik dapat mendatangkan hasil positif bagi relasi maupun PIP Makassar itu sendiri. Baik, kita masuk kepada strategi WO-nya, yaitu mendukung strategi turn around. Nah, strategi ini mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, strategi ini juga mungkin dapat dilakukan, tetapi hanya satu poin yang saya dapat berikan pada strategi WO ini, yaitu PIP Makassar mengadakan penyamaan visi misi lembaga kepada karyawan melalui pelatihan sehingga tercapainya tujuan lembaga guna meningkatkan lagi kepercayaan industri maritim. Jika dilihat bahwa strategi WO ini kurang pas ya untuk diterapkan PIP Makassar karena tidak begitu dominan terhadap PIP Makassar itu sendiri. Nah, kita masuk kepada strategi ST, yaitu strategi yang mendukung diversifikasi. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mengatasi ancaman. Strategi ST yang dapat ditempuh oleh PIP Makassar, yaitu yang pertama, terus melakukan inovasi guna mengembangkan kegiatan. Oke, baik, kita masuk kepada strategi ST, yaitu strategi yang mendukung diversifikasi. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki lembaga untuk mengatasi ancaman. Strategi ST yang dapat ditempuh oleh PIP Makassar yaitu terus melakukan inovasi guna mengembangkan kegiatan standarisasi seperti layanan sertifikat tepat waktu agar dapat mengungguli lembaga sejenis dan mendominasi persaingan. Yang keempat, strategi WT atau strategi yang mendukung defensif. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Strategi WT yang dapat ditempuh oleh PIP Makassar yaitu PIP Makassar terus mengadakan dan meningkatkan tenaga kependidikan simulator, laboratorium pustakawan, maupun workshop agar tetap lebih maju, kemudian dapat melakukan persaingan baik dalam kondisi internal maupun eksternal. Dari keempat kemungkinan alternatif yang diperoleh di atas, strategi yang paling tepat digunakan oleh PIP Makassar sehingga dapat menjadikan pilihan utama adalah perumusan strategi SO, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki organisasi tersebut. Nah, kami menyarankan bahwa yang pertama mempertahankan dan meningkatkan fasilitas laboratorium dan simulator diklat yang dimiliki. Kemudian yang kedua, peluang untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia pada industri maritim dengan kualifikasi khusus. Yang ketiga, memperdalam jalinan dengan industri maritim guna menciptakan hubungan yang baik. Strategi ini diperlukan karena hubungan yang baik dapat mendatangkan hasil positif bagi relasi maupun PIP Makassar itu sendiri. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah berdasarkan hasil analisis SWOT yang kami dapatkan dari kelompok 1, bahwa Politeknik
ilmu pelayaran Makassar memiliki kekuatan yang dapat dipakai pada strategi tertentu, serta memanfaatkan peluang yang tepat secara bersamaan, sehingga dapat meminimalisir atau menghindari kelemahan dan ancaman. Posisi ini sangat menguntungkan PIB Makassar dengan memperbaiki di atas rata-rata kemampuan. Nah, itulah hasil daripada analisis SWOT dan presentasi kami dari kelompok 1. Nah, sebagai manusia biasa, tentu analisis SWOT ini tidak luput daripada kesalahan, dan kami juga dapat menerima kritikan daripada berbagai pihak. Nah, itulah yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.